Selamat sore, kami dari kelompok 3 Sistem Pakar akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan pada Laptop. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya atas nama Niker CN Sangkai dengan NPM 2023 5520 1001 dan teman saya Abrian Yakma Turbongs dengan NPM 2023 55 20 10 33. Sita Fitri Warahmadani dengan NPM 2023 55 20 10 05. Baik, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai mempresentasikan hasil diskusi kami melalui PPT terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita masuk di diagnosa kerusakan pada laptop. Pengertian sistem pakar. Apa itu expert system? Sistem pakar atau expert system adalah bagian dari artificial intelligence yang dirancang untuk meniru cara berpikir dan pengambilan keputusan seorang pakar dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Dengan sistem pakar, pengetahuan seorang ahli dapat ditransfer dan disimpan ke dalam komputer agar dapat diakses kapan saja. Domain kepakaran yang diadopsi pada sistem ini adalah keahlian seorang teknisi laptop dalam mendiagnosa kerusakan, baik dari sisi hardware maupun software. Metode dan basis pengetahuan. Rule-based reasoning dengan kaidah if-then. Basis pengetahuan atau knowledge base merupakan komponen utama sistem pakar yang menyimpan pengetahuan dari seorang pakar dan dimanfaatkan oleh inference engine untuk menghasilkan kesimpulan. Pendekatan rule-based reasoning. Pada sistem ini, basis pengetahuan dibangun menggunakan pendekatan rule-based reasoning dengan merepresentasikan pengetahuan teknisi laptop ke dalam kaidah produksi if-then. Yang pertama 41 premis dari T01 sampai T41 yaitu gejala kerusakan laptop. Yang kedua 42 konklusi dari S01 sampai S42 dengan jenis kerusakan atau diagnosa. Contoh representasi aturan identifikasi if-then rules. Yang pertama if T01 dan T02 then S01 dengan terjemahan laptop tidak menyala dan laptop charger mati. Maka S01-nya adalah charger rusak. If T01 dan negasi T02 dan T03 dan S02 dengan terjemahan laptop tidak menyala dan negasiasi lampu charger mati yaitu lampu charger menyala dan baterai cepat habis. Maka S002 yaitu baterai rusak. Implementasi sistem diimplementasikan dengan bahasa Prolog atau SWI Prolog V7.3.22. Inferensi dilakukan berdasarkan fakta atau gejala yang diinput menggunakan pengguna terhadap basis pengetahuan atau pohon keputusan menggunakan backward chaining interaktif. Berikutnya ini adalah tampilan dari tabel konklusi diagnosa dari S01 hingga S42 yang artinya ada 42 contoh kerusakan laptop seperti charger rusak, baterai rusak, dan tombol power rusak. Selanjutnya ada tabel premis atau gejala kerusakan dari T01 sampai T41 yang artinya sistem akan memiliki 41 pertanyaan-pertanyaan gejala kerusakan laptop yang nantinya akan diambil kesimpulan mengenai kerusakan apa yang dialami pada tabel sebelumnya. Yang selanjutnya adalah ada cara menjalankan program. Yang pertama, jalankan perintah mulai. Ketik mulai pada prompt SWI Prolog untuk memulai sesi diagnosa. Yang kedua, sistem mengajukan pertanyaan. Program akan menampilkan pertanyaan gejala satu persatu dimulai dari node T01 yaitu apakah laptop tidak bisa menyala. Yang cara ketiga, pengguna menjawab Y atau T. Jawaban Y atau ya dan T atau tidak menentukan cabang pertanyaan selanjutnya sesuai pohon keputusan. Yang keempat, sistem menampilkan hasil diagnosa. Ketika mencapai node solusi, program mencetak hasil diagnosa sebagai output kerusakan laptop. Contoh sesi, kita akan mengetik mulai dan sistem akan menampilkan pertanyaan apakah laptop tidak bisa menyala. Kita bisa menjawab Y atau T yang artinya ya atau tidak.
Kemudian muncul pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah lampu charger mati? Jika kita menjawab Y, maka hasil diagnosanya charger rusak. Baik, selanjutnya kita masuk ke implementasi atau source code-nya. Berikut ini adalah potongan kode bagian representasi node pohon keputusan. Untuk gambar 1, ini adalah potongan kode basis pengetahuan pohon keputusan yang berisi daftar pertanyaan gejala kerusakan laptop. Setiap fakta node merepresentasikan satu pertanyaan beserta percabangan jawaban ya dan tidak yang akan menentukan langkah penelusuran berikutnya. Node yang ada di sini sebanyak 41. Sedangkan gambar kedua ini adalah potongan kode basis pengetahuan hasil diagnosanya yang berisi daftar solusi atau kesimpulan kerusakan laptop. Setiap fakta solusi menyimpan kode diagnosa dan hasil kerusakan yang akan ditampilkan setelah proses penelusuran selesai. Solusinya yang ada di sini sebanyak 42 solusi. Di sini berikutnya ada kode prolog kondisi saat user menginput Y atau T. Penjelasannya ini bahwa gambar ini menunjukkan mekanisme konsultasi dan inferensi pada sistem pakar. Sistem memulai sistem proses dari node awal yaitu T01, kemudian menampilkan pertanyaan kepada pengguna. Pengguna memberikan jawaban Y atau ya dan T atau tidak. Lalu sistem akan mengikuti percabangan yang sesuai menuju node berikutnya. Prosesnya berlangsung hingga mencapai kode solusi. Kemudian, sistem nanti akan menampilkan hasil diagnosa kerusakan laptop yang sesuai. Selain itu, jika pengguna tidak menginput sesuai dengan arahan sistem, maka sistem akan menyatakan input tidak valid dan kembali ke pertanyaan yang sama. Nah, jadi pengguna nanti akan memasukkan atau mengetik mulai terlebih dahulu. Saat tekan ketik mulai, maka tampilannya akan seperti ini nantinya. Jadi jawab setiap pertanyaan dengan Y atau T. Yang ditampilkan sistem terlebih dahulu adalah pertanyaan pertama, yaitu diagnosa T01 yang sebelumnya tadi. Nah, di sini ada 3 kondisi. Untuk kondisi pertama, itu kalau nodenya adalah solusi, maka tampilkan hasil. Jadi diagnosa kodenya ini harus ada solusi. Jadi ini harusnya ada S01 atau S02. Itu tergantung dari pertanyaan dan jawaban dari pengguna. Nah, selanjutnya ini ada kondisi kedua, yaitu jika nodenya masih adalah pertanyaan, tanyakan ke pengguna. Dikarenakan sini diagnosa T01, maka yang dijalankan ini dulu. Jadi diagnosa kodenya adalah T01 dulu. Seperti itu. Nah, di sini ada node yang diisi variabelnya, yaitu kode, pertanyaan, next ya, dan next tidak. Nah, ini sesuai dengan ini variabel yang akan menyimpan isi data tersebelumnya. Yang sebelumnya yaitu yang ini. Jadi yang node tadi kodenya T01 misalnya. Pertanyaannya apakah laptop tidak bisa menyala. Nah, ini variabelnya yang next ya adalah menuju ke T02. Kalau next T menuju ke T06. Nah, sehingga pada kondisi yang bawah ini tanya dengan variabel kode, pertanyaan, dan jawab. Nah, ini yang nanti sistem tampilkan. Yang dia tanyakan dengan variabel kodenya adalah T01 tadi dengan pertanyaan apakah laptop tidak bisa menyala. Nah, di sini yang dijawab oleh pengguna sendiri. Jadi pengguna yang akan input. Sehingga ada kondisinya seperti ini. Jawab Y, jawab sama dengan Y. Nah, jadi misal kalau pengguna jawabnya Y, maka menuju ke diagnosa next ya. Yang benar tadi sebelumnya itu next ya-nya itu adalah menuju ke T02. Kalau T, misalnya kalau pengguna jawabnya T, maka diagnosanya menuju ke next tidak. Yang dimaka sebelumnya itu tadi kodenya berarti menuju ke T06. Nah, misalnya pengguna jawabnya Y aja. Jadi langsung menuju ke kode berikutnya yaitu T02. Diberikan lagi pertanyaan T02. T02 itu sebelumnya apa? Nah, ini T02 pertanyaannya adalah apakah lampu charger mati? Jadi nanti dijawab lagi oleh pengguna apakah Y atau T. Nah, di sini misalkan pengguna jawabnya Y. Nah, kalau jawabnya Y berarti dia menuju ke S02. S01 menuju ke S01. Jadi nanti kalau pengguna jawab Y, berarti menuju ke S01, diagnosa next ya, S01. Tapi kalau jawabnya T, berarti tidak. Berarti itu menuju ke pertanyaan berikutnya. Nah, misalkan saja di sini pengguna jawabnya Y.
Jika sudah menjawabnya Y, berarti S01 nih. Nah, ini sudah ditemukan berarti sistem sudah menganggap, wah ini sudah S01. Maka langsung pindah ke kondisi yang di atas ini. Jika node adalah solusi, tampilkan hasil. Sehingga kode diagnosa kode ini, yang kode ini berubah menjadi S01. Dipanggil lah itu variabel yang sebelumnya itu S01. Sehingga nanti yang solusi ini adalah variabel yang berisi kode dan diagnosa. Nah, S01 itu apa? Nah, di sini kodenya S01 dan diagnosanya ternyata adalah charger rusak. Ini gambar kedua. Sehingga nanti ditampilkanlah hasil diagnosanya dan dipanggil diagnosa ini yang menjawab bahwa hasilnya adalah charger rusak. Nah, selanjutnya yang kondisi ketiga ini sebenarnya harusnya lebih kayak ini, penginputan data pengguna. Jadi seperti di sini nih, selain itu jika pengguna tidak menginput sesuai dengan arahan sistem, sistem menyatakan input tidak valid. Jadi misalnya nih sistem sudah bertanya apakah laptop tidak bisa menyala, yang harus dijawab itu adalah Y atau T. Tapi misalnya pengguna jawabnya halo atau mungkin tidak, itu tidak bisa diterima sistem. Sehingga nanti ditampilkan input tidak valid, masukkan Y atau T. Jadi harus masukkan Y atau T. Sehingga nanti dipanggil kembali yaitu tanya, kode, pertanyaan, dan jawab. Jadi dia panggil kembali lagi itu pertanyaan sama yaitu T01 lagi. Seperti itu. Jadi secara kesimpulan, sistem pakar diagnosa kerusakan laptop itu berhasil dibangun menggunakan pendekatan rule-based reasoning dengan 41 premis atau gejala dan 42 konklusi atau jenis kerusakan. Implementasi menggunakan Sur Prolog terbukti mampu menjalankan inferensi backward chaining secara interaktif, di mana pengguna hanya perlu menjawab Y atau T pada setiap pertanyaan gejala. Hasil pengujian terhadap 42 aturan if-then menunjukkan sistem dapat memberikan diagnosa yang sesuai dengan kombinasi gejala yang dimasukkan pengguna, sehingga sistem ini layak digunakan sebagai alat bantu diagnosa kerusakan laptop sebelum ditangani teknisi. Baik, sekarang saya akan memberikan contoh pengujiannya di aplikasi Swift Prolog. Sesuai yang saya jelaskan tadi, cara pertama adalah kita mengetik mulai titik. Jika kita sudah mengetik mulai, maka sistem akan menampilkan hasil codingan yang sudah kita buat sebelumnya. Di bawahnya ada pertanyaan, apakah laptop tidak bisa menyala? Saya di sini akan coba menjawab ya dengan mengetik Y dan titik. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pertanyaan kedua, yaitu apakah lampu charger mati? Saya di sini akan coba menjawab ya. Maka hasil diagnosa langsung didapatkan, yaitu charger rusak. Selanjutnya, jika kita ingin membuat diagnosa baru, maka kita harus mengulang caranya dari awal dengan mengetik mulai terlebih dahulu. Nah, muncul pertanyaan yang seperti tadi, apakah laptop tidak bisa menyala? Di sini saya akan coba memilih tidak. Maka akan muncul pertanyaan selanjutnya, apakah laptop terasa sangat panas? Saya akan coba memilih ya. Maka akan muncul pertanyaan, apakah kipas berbunyi keras? Saya akan memilih ya lagi. Selanjutnya akan muncul pertanyaan, apakah ventilasi penuh debu? Di sini saya akan coba menjawab tidak. Maka akan muncul hasil diagnosa, yaitu fan rusak. Mari kita uji lagi, kita coba yang agak panjang. Di sini kita ketik mulai. Dan akan ada pertanyaan, apakah laptop tidak bisa menyala? Kita jawab tidak. Apakah laptop terasa sangat panas? Kita jawab tidak. Apakah laptop terasa lemot? Kita jawab tidak. Apakah layar laptop blank? Kita jawab tidak. Apakah muncul blue screen? Kita jawab ya. Apakah driver baru saja diupdate? Kita jawab tidak. Apakah sistem operasi gagal booting? Kita jawab tidak. Maka hasil diagnosanya adalah bootloader rusak.
Kita ke pertanyaan berikutnya, kita ketik lagi mulai. Muncul pertanyaan, apakah laptop tidak bisa menyala? Kita jawab tidak. Apakah laptop terasa sangat panas? Kita jawab tidak. Apakah laptop terasa lemot? Kita jawab tidak. Apakah layar laptop blank? Kita jawab tidak. Apakah muncul blue screen? Kita jawab tidak. Apakah banyak pop-up muncul? Kita jawab tidak. Apakah keyboard tidak berfungsi? Kita jawab ya. Apakah beberapa tombol tidak merespon? Kita jawab ya. Dan hasilnya adalah keyboard rusak. Baik, di sini teman saya sudah menguji sistemnya. Ternyata sistemnya berjalan dengan baik. Semua sesuai dengan apa yang dihasilkan diagnosanya. Nah, teman saya sudah mengujinya, semuanya berjalan dengan lancar. Di sini saya juga mau menguji, misalnya agak random ya. Misalnya kita mulai juga, awalnya harus mulai. Nah, misalnya di sini apakah laptop tidak bisa menyala? Saya jawab tidak. Apakah laptop terasa panas? Tidak saja. Apakah laptop terasa lemot? Saya jawab di sini ya. Nah, apakah laptop sering freeze? Saya jawab tidak. Apakah loading system sangat lama? Saya jawab tidak. Apakah kapasitas penyimpanan hampir penuh? Nah, di sini saya coba jawab ya. Nah, langsung muncul hasil diagnosa lainnya seperti storage penuh. Nah, bagaimana kalau misalnya pengguna jawabnya tidak semua? Nah, kita coba mulai titik baru enter lagi. Nah, kita di sini jawab saja tidak semua. Nah, kalau pengguna jawabnya tidak semua, maka hasilnya hasil diagnosanya itu sistem menyatakan laptop normal. Ya, pastinya kalau pengguna hanya jawab tidak semua di sini, udah pasti laptopnya normal saja. Nah, bagaimana kalau misalnya kita coba input tapi bukan menggunakan T atau Y? Coba kita mulai lagi. Nah, dari pertanyaan pertama, apakah laptop tidak bisa menyala? Nah, ini sudah diarahkan kalau jawabannya itu harus Y atau T. Tapi sini saya coba jawabnya pakai begini. Ya. Nah, hasilnya ternyata ditampilkan input tidak valid. Masukkan TY atau T. Nah, ini berarti sistem tidak menerima kalau inputnya seperti ini. Kalau saya jawab seperti ini juga, tetap sama, akan muncul input tidak valid. Dan nanti akan kembali ke pertanyaan ini. Dia panggil lagi buat dipertanyakan. Sehingga kalau mau jawab di sini harus Y atau T. Jadi di sini saya jawab Y. Nah, ini baru bisa ke pertanyaan berikutnya. Ini coba T, baru Y lagi. Nah, baru bisa muncul hasil diagnosanya. Baik, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Sistem Pakar dengan judul proyek yaitu Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan pada Laptop. Sekian dan terima kasih.